simulate seperti yang dimana mainnya tipis atau main quantity. Jadi sepertinya ada gap nih antara definisi besar pemerintah sama definisi besar kita para seller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau bahas yang lagi rame, yaitu soal pajak 0,5%. Ya ini per tanggal 26 Juni ini lagi rame beritanya. Banyak konten kreator yang share. Saya juga sudah diskusikan sama istri saya sama partner saya tentang pajak 0,5% ini. Silakan teman-teman baca sendiri dari berita manapun itu. Silakan baca aja lalu tarik kesimpulan sendiri, atau kopi masukin ChatGPT terus tanyain, itu juga boleh. Ini saya ngasih tahu kesimpulan saya. Ada 4 kesimpulan. Yang pertama, ini masih digodok ya. Jadi ini masih digodok, belum final langsung besok 0,5% tetot, enggak. Jadi masih digodok, nggak tahu kapan diimplementasikannya. Yang kedua, ini dipungut langsung oleh marketplace alias oleh e-commerce. Yang sebetulnya pajak 0,5% peraturan yang sama itu udah ada, sebetulnya peraturannya sudah ada. Tapi selama ini kan self report alias kita melaporkan sendiri. Nah, mungkin ini si pemerintah pengennya sekarang ya sudahlah, karena sudah ada sistemnya marketplace. Sistem marketplace kan mungkin dianggap lebih bagus, lebih lebih robust gitu, lebih kuat mungkin ya. Sehingga mereka bisa saja memaksa, pemerintah bisa saja memaksa marketplace untuk memungut langsung si 0,5% ini. Jadi langsung dipotong. Jadi kayak admin fee, teman-teman. Admin fee juga kan gitu, langsung buntung. Nggak ada, oke, setuju nggak admin fee-nya segini? Nggak ada. Tapi langsung buntung, tut, 15% misalkan. Nah, ini nanti juga kalau ini diimplementasikan dengan konsep yang berseliweran sekarang, yaitu dipungutnya oleh marketplace. Bukan kita yang lapor sendiri, bukan seller yang lapor sendiri, tapi langsung buntung 0,5%. Ya, ibarat kata, yaitu penambahan admin fee 0,5%. Lalu yang ketiga yang masih belum jelas, omset itu apa? Karena kalau lapor sendiri, definisi omset itu bisa beda-beda. Bisa aja teman-teman kalau lapor sendiri ya mengakui yang di dashboard seller center itu sebagai omset, bisa saja. Dan admin fee sebagai biaya, bisa saja. Kalau saya enggak, kalau saya admin fee tidak tidak saya akui sebagai biaya, tapi udah kepotong aja karena memang udah buntung duluan. Karena saya pakai cash basis yang dimana saya mengakui omset adalah ketika masuk ke rekening. Boleh-boleh saja, sah-sah aja. Jadi tergantung apa ya? Tergantung point of view-nya, tergantung konsistensinya. Jadi masalah laporan keuangan tuh yang paling penting sebetulnya konsistensinya. Macam-macam lah. Yang jelas ini pertanyaan besar, omset itu apa? Jangan-jangan GMV. Nah, GMV seller dashboard itu kan gombal banget, apalagi GMV dashboard iklan. Kadang ada yang beli, batal beli, batal beli, batal. Jadinya ordernya banyak padahal yang dikirim cuma sedikit. Belum lagi yang gagal COD, belum lagi yang komplain. Nah, omsetnya itu yang diakui sebagai objek pajaknya tuh gimana? Apakah ada persetujuan dulu dengan seller, apa langsung dipatok aja oleh si e-commerce? Atau pesanan selesai saja? Dan apa? Nah, itu masih tanda tanya. Jadi sampai titik teknis detail itu belum tahu. Yang intinya tadi ini masih digodok, dan konsepnya adalah yang mungut langsung si e-commerce alias marketplace, dan kita harus mengkritisi nanti definisi definisi objek pajaknya itu apa, omset itu apa. Lalu yang keempat, ini ada berita katanya besar. Nah, ini berita yang ya menggelitik hati saya, mau share ini. Jadi ini dari CNBC ya. Saya rasa pajak PPh final 0,5% tidak akan signifikan dampak ke harga jual barang. Ya oke, dari sisi persentase memang tidak akan signifikan. Tidak, ya 0,5%, kalau teman-teman jualannya main quantity pun 0,5% itu memang memang cuman 200 kalinya dari, atau 1/200. Memang secara persentase tidak tidak signifikan ya. Persentase ya. Toh, nah ini nih Mike nih. Toh pengusaha dengan omset 500 juta per tahun itu sudah besar, dan memang harusnya diberikan pajak PPh final, tidak ada pengecualian. Oke, ini betul. 500 juta setahun itu besar atau kecil? Nah, semenjak adanya marketplace ini, kita tuh didoktrin dengan main murah. Dan apa ya, dan perspektifnya pemerintah belum berubah bahwa memang di marketplace 500 juta jangankan per tahun. Menurut saya 500 juta per bulan itu banyak banget, dan saya masih banyak melihat yang 500 juta per bulan dan dia masih self employee. Dia bahkan jahit sendiri, dan dia kayak menggaji dirinya sendiri aja, paketnya banyak, tapi ya mohon maaf, bisnisnya hanya untuk dirinya sendiri aja. Belum belum bisa be- belum bisa apa ya,
efeknya memang bagus, jadi dia juga 500 juta sebulan tuh kan udah beli bahan baku ini banyak lah, impactnya juga besar. Cuman karyawannya ya cuma dia sama istrinya misalkan. Itu saya masih melihat yang seperti yang dimana mainnya tipis atau main quantity. Jadi sepertinya ada gap nih antara definisi besar pemerintah sama definisi besar kita para seller. Karena coba teman-teman jujur aja deh, memang ada juga yang 500 juta per tahun dan omsetnya mungkin 100 juta ada, tapi umumnya kalau 500 juta per tahun ya mungkin profit bersihnya Elzata aja, waktu itu saya pernah pernah bahas ya, Elzata aja profit bersihnya itu 1%. Berarti 500 juta kurangi 1%, bagi dikalikan 1% adalah 5 juta per tahun. Kecil atau gede? Ya kecil dong. Lebih baik kerja sebagai tukang bangunan yang 100 di kota saya itu kalau nggak salah 175.000 sehari. Jadi mungkin definisi besar dari sisi pemerintah itu tidak sama dengan definisi besar dari sisi kita sebagai pejuang seller ini. Ya ini menggelitik aja ya, perlu saya bahas. Gak tahu ini Huda ini siapa, mungkin pemerintah atau siapa, kita lihat. Ya walau alam lah. Yang jelas ada gap definisi besar, usaha besar atau 500 juta itu besar atau kecil, harusnya harusnya didefinisikan lagi ya, harusnya ya. Oke, lalu next actionnya apa? Next action buat teman-teman, kolaborasi teman-teman. Teman-teman ini apalagi menghadapi pajak, saya tahu banyak banget yang masih gagap soal pajak. Jangankan pajak, pembukuan aja udah masih gagap, apalagi next level ke pajak kok pasti pusing. Jadi kolaborasi aja teman-teman, saya bikin WhatsApp grup tentang pajak. Jadi di situ silahkan tanya, bebas teman-teman tanya. Insya Allah ada orang-orang yang cukup expert di situ, yang cukup berpengalaman mengurusin pajak. Jadi kalau teman-teman tanya case-nya teman-teman, jadi pelajaran aja buat yang lain. Jadinya kolaborasi. Jadi kita sharing knowledge. Jadi cek aja di bawah ada WhatsApp grupnya, join aja di situ. Kita sharing tentang perpajakan. Insya Allah akan dijawabin sama orang yang sudah berpengalaman, yang biasa ngurusin pajak. Dan di situ ya tentu terkadang case pajak itu case by case. Kayak contoh ada yang jualan emas, pajaknya gimana? Wow, bingung kan? Jualan HP yang marginnya tuh mungkin cuma 2-3%, pajaknya gimana? Wah, pokoknya memang saya akui pusing. Saya pun nggak ngerti-ngerti amat. Yang jelas kasus pajak ini memang case by case. Jadi kasus saya sama kasus Anda pasti berbeda. Meskipun saya sama-sama jualan kaos, Anda jualan kaos. Meskipun misalkan omset saya 5M, Anda 5M juga, pajaknya pasti penghitungannya, sudut pandang pajaknya pasti berbeda. Mulai dari karyawannya kayak gimana, kapan ngambil privenya, pembukuannya gimana, pasti case by case berbeda. Cuman ada benang merahnya. Nah, benang merahnya ini hanya bisa didapat dari orang yang praktek, yang berpengalaman. Nah, insya Allah kalau teman-teman join WhatsApp grupnya, cek aja link di bawah. Insya Allah kalau ada pertanyaan soal pajak, tanya aja bebas, akan dijawabin oleh orang yang berpengalaman ngurusin pajak. Alhamdulillah. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.